Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita lanjut materi ruang lingkup biologi. Kita akan bahas tentang manfaat biologi di dalam berbagai bidang. Pertama adalah bidang pertanian. Penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Kemudian yang kedua, melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Insektisida adalah pembasmi serangga. Ada apel, pir, kol, brokoli, kentang. Buah-buahan tanpa biji seperti buah semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Yang ketiga, melalui teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat, seperti kelapa sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Yang kedua, dalam bidang makanan, memanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur, oncom, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kedokteran, pertama, ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya, seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi, ilmu yang mempelajari virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Keempat, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Kemudian di bidang peternakan, yang pertama, dengan adanya ilmu anatomi dan fisiologi hewan ditemukan teknik inseminasi atau disebut kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Kemudian yang kedua, teknik fertilisasi in vitro, di mana embrio ternak unggul dihasilkan di luar uterus, uterus itu adalah rahim, dalam jumlah tertentu, dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Kemudian dapat diimplantasikan atau dimasukkan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Kita masuk metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah, kedua melakukan observasi atau pengamatan, ketiga merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan sementara. Empat, melakukan eksperimen percobaan. Kelima, menganalisis data. Keenam, menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian kepada halayak. Hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis ada dua, hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh, kemudian hipotesis kerja H1 menyatakan ada pengaruh. Misalnya, apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman? Kalau hipotesisnya tidak ada pengaruh, berarti tidak ada pengaruh cahaya matahari. Sedangkan kalau ada pengaruh, berarti ada pengaruh. Kalau hipotesis kerjanya berarti ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Kita masuk jenis variabel. Variabel berdasarkan sifatnya terbagi menjadi pertama variabel fisika, yaitu suhu, kelembapan, cahaya matahari. Variabel kimia, kadar oksigen, air, garam mineral, dan pH. Variabel biologi yaitu organisme parasit, predator, daya tahan tubuh. Kemudian variabel dalam percobaan, pertama adalah variabel bebas, variabel manipulasi, variabel terikat atau variabel respon, variabel yang terjadi akibat adanya variabel bebas, kemudian variabel kontrol, variabel terkendali. Kemudian yang terakhir variabel pengganggu. Data hasil pengamatan terbagi menjadi data kualitatif, data yang tidak dinyatakan dengan angka, bersifat cenderung subjektif tergantung pada pengamat. Seperti bunga mawar berwarna merah lebih harum daripada yang berwarna putih.
Data kuantitatif dinyatakan dengan angka, seperti suhu udara di lokasi percobaan 25 derajat Celcius. Data kualitatif diubah menjadi kuantitatif. Negatif tidak ada, plus sedikit, plus cukup, plus banyak, plus banyak sekali. Sikap ilmiah yang pertama adalah bisa dapat membedakan antara fakta dan opini. Kemudian berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi, mengembangkan keingintahuan, kepedulian terhadap lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Bekerja sama, jujur terhadap fakta, bersifat objektif, artinya sesuai dengan apa adanya, disiplin, tekun dan teliti, kemudian tidak mudah putus asa. Kerja ilmiah, langkah-langkahnya mengamati, mengelompokkan, mencari hubungan ruang dan waktu, meramalkan atau memprediksi, membuat hipotesis atau menafsirkan, bertanya, penerapan atau aplikasi, merencanakan percobaan atau eksperimen, serta mengkomunikasikannya. Teknik melakukan penelitian sederhana. Menentukan judul penelitian, kemudian alasan pemilihan topik permasalahan, menuliskan rumusan masalah, menyusun landasan teori singkat, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, penjabaran variabel, alat dan bahan, prosedur kerja, menganalisis data hasil percobaan, membuat kesimpulan, baru membuat laporan tertulis. Teknik penulisan laporan penelitian. Yang pertama harus ada judul, kemudian abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan isi dari karya ilmiah, prakata atau kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluan, kerangka teori dan pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan terakhir adalah lampiran. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.